Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang bagaimana cara membuat alat semprot cat atau sering disebut juga dengan airbrush atau mungkin paintbrush. Dan adapun nanti di belakang akan saya coba jabarkan bagaimana cara pembuatannya, namun tidak terlalu detail karena semua tergantung sama kebutuhan teman-teman. Artinya kita custom sesuai dengan selera kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, dan sekarang kita menuju ke bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah 2 buah alat suntik atau spade, dan 1 buah dop spentil motor, 1 buah botol untuk tangki tinta, beberapa senti selang kecil atau bekas ballpoint, dan kemudian ada potongan lembaran paralon PVC atau yang lain, terserah sebatas teman-teman bisa menggunakannya. Penampakannya seperti ini bosku. Ya, dilihat dari depan sampai ke belakang, ya semuanya manual ya. Artinya saya membuat ini dengan sebisa saya gitu. Tapi jangan salah, hasilnya sangat-sangat maksimal sekali. Dan ini bagian dalamnya untuk menyedot tintanya supaya bisa keluar dan bisa disemburkan melalui tekanan angin. Oke, dan kunci yang paling utama adalah di sini bos, ketika kita membuat spuyer atau katakan pembuang catnya itu harus simetris dengan posisi buangan anginnya. Jadi katup buang anginnya ini harus searah lurus ke depan, kemudian juga pembuang catnya ini posisinya harus ada di tengah-tengah lubang atau tengah-tengah diameter dari pembuang angin supaya hasilnya maksimal. Nah, ini dia botol yang saya gunakan adalah botol bekas printer. Ini adalah bekas botol blueprint ya, karena di rumah saya banyak sekali. Pikir saya ketimbang nggak kepake, ya saya pakai ini saja yang ya kemasannya juga kecil dan praktis juga sih. Lalu kita kalau mau memilih botol juga kita tes dulu ya seberapa kuat dia menahan cairan kimia. Seumpama kita gunakan untuk cairan thinner, dia leleh apa enggak. Kemudian dengan cairan kimia yang lain, kalau saya pakainya M3 ya, karena tinta bekas sablonan ini dulu saya buka percetakan, jadi tinta bekas sablonan dan pengencernya masih banyak, jadi sayang juga saya pakai akhirnya untuk ini. Tapi botolnya ini kuat, maksudnya kuat menahan cairan apapun ya, artinya tadi saya sudah coba untuk gunakan dengan thinner juga tidak leleh, dan dengan M3 juga tidak rusak botolnya. Oke, lanjut bosku. Kemudian ini ada posisi belakang seperti ini, dop spentilnya itu dipasang seperti ini, dan kita kelupas dulu karet-karetnya yang meliliti dari bodi dop spentil ini. Kita kelupas semuanya, lalu pada ujung bagian yang berulir kita taruh di bagian dalam tabungnya, dan yang ke belakang ini dop yang sudah bersih dari karetnya. Jangan lupa ya, bagian dalamnya juga harus kita lepas. Spentil bagian dalamnya harus kita lepas supaya anginnya ini sirkulasinya tidak terhambat oleh katup yang ada di dalamnya. Kemudian jangan lupa bosku, bagian atas suntikannya ini kita beri lubang. Lubang ini berfungsi untuk saklar atau sweet. Jadi ketika lubang ini kita tutup, maka semburan anginnya itu ke depan. Ketika lubang ini kita buka, maka anginnya akan keluar dari lubang ini. Dikandung maksud supaya kompresor dan tabungnya itu tidak meledak. Oke bosku, langsung saja kita praktek, dan di sini saya sudah melakukan pengecatan pada sisi sebelah kiri atau sisi yang berwarna ungunya ini lebih pekat. Nah, kemudian ini pada bagian yang ungunya masih terlihat muda, saya akan cat ulang kembali supaya
hasilnya sama dengan posisi yang sebelah kiri, menjadi ungu yang agak gelap gitu ya, ungunya ungu tua gitu. Dan ini bosku, boleh lihat hasil penampakannya, catnya ya halus ya. Halus dan tidaknya itu tergantung dengan cairan komposisinya. Artinya kalau bosku itu melakukan pencampuran antara cat dengan pengencernya, misalkan dengan thinner atau mungkin dengan M3, komposisinya itu lebih encer, artinya catnya itu lebih encer, maka hasilnya akan lebih halus tentunya. Tapi kalau seandainya bosku lebih banyak catnya daripada pengencernya, maka hasilnya akan kasar. Tapi sekasarnya itu akan bisa dihaluskan juga, tidak masalah, nanti dipoles juga bisa halus. Nah, kemudian di sini bosku, saya memberikan penjelasan ketika terdapat lubang spuyernya yang mampet, tidak bisa mengeluarkan cat dari bawah sampai naik ke atas. Yang kita butuhkan adalah jarum pentul seperti ini, yang biasa kita temukan di rumah ya, biasa dipakai untuk perempuan, mak-mak atau anak perempuan itu buat pasang kerudung ya. Seperti ini bos, caranya jarum pentulnya kita masukkan, kemudian kita tusuk-tusuk seperti ini, ulangi beberapa kali sampai kemudian coba kita lepas, jarumnya bisa lepas sendiri, bisa meluncur ke bawah, berarti penyumbatannya itu sudah benar-benar hilang. Lalu kita lanjutkan kembali untuk melakukan pengecatannya sampai hasilnya rata sesuai dengan keinginan kita. Dan ini bosku, kalau boleh saya jelaskan cara kerjanya, jadi anginnya itu berjalan dari belakang, kemudian di sini ada klepnya, ada lubang yang berfungsi juga untuk switch on off gitu ya, untuk mengeluarkan angin. Kalau lubangnya kita tutup, maka otomatis akan menyemburkan tinta ya. Kemudian cara pemasangannya juga harus seperti ini, harus simetris. Tadi sudah saya jelaskan di depan, supaya menghasilkan semburan cat yang lembut dan bagus. Caranya seperti ini ya kira-kira. Kerenggangan dari jarum pembuang angin dengan jarum pengeluaran catnya ini kira-kira setengah atau mungkin setengah sampai 1 cm. Jarum yang dari bawah itu agak naik, kira-kira berada di tengah-tengahnya jarum pembuang angin. Oke bosku, inilah hasil akhir dari proses pengecatan yang sudah saya lakukan, dan ini adalah cat yang sudah kering. Ini saya menggunakan cat mono atau cat sablon ya, dan saya menggunakan cairan pengencernya adalah M3 untuk mengencerkan cat mono tersebut. Teman-teman boleh aplikasikan dengan cat yang menggunakan bahan pengencer thinner atau mungkin bahan pengencer yang lain, terserah selera dari teman-teman. Oke bosku, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, serta di-share barangkali teman-teman yang lain membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.